Tuhan mau melihat pribadimu itu tangguh. Ditekan, bertumbuh, berbuah. Diomongin, bertumbuh, berbuah. Dihakimin, bertumbuh dan berbuah. Terus, dan terus. Tuhan mau kita itu hidup di tengah-tengah tekanan, di tengah persoalan, di tengah intimidasi, di tengah orang yang menghakimimu, di tengah orang yang bicarakanmu, di tengah orang-orang yang menjatuhkanmu. Itu alatmu untuk engkau naik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak terhingga. Tidak dapat diukur oleh apapun juga dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu dahsyat. Kasih-Mu membebaskan. Kasih-Mu nyata. Membuat kami terpesona Tuhan. Membuat kami kagum akan Engkau. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah Ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, pagi hari yang penuh keberkatan ini Tuhan. Mari Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau melawat kami gereja-Mu. Pembaharuan terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa
yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan menerima segala pewahyuan, segala berkat, segala hormat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik, ampunilah setiap kesalahan kami. Perbarui sepanjang hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu bagimu Bapa. Kami mengucap syukur, berkati sidang jemaat-Mu. Berkati kami pagi hari ini. Kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya sehat luar biasa. Ya, perjalanan jauh dan kita pulang dengan sukacita. Ya, saya berjumpa dengan teman-teman ya, dan sangat mereka sukacita bisa berjumpa ya. Nah, saudara yang terkasih, terima kasih buat dukungan doanya, terima kasih juga buat segala sesuatunya. Bapak Ibu dan saudara terkasih mendukung kami di dalam pelayanan ini. Nah, saudara yang terkasih, pagi hari ini saya rindu untuk kita memahami sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya beri tema roh kebijaksanaan. Ya. Itu yang disukai Tuhan. Roh kebijaksanaan yang disukai Tuhan. Saudara belajar di sini, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ketika kita memahami tentang memiliki satu karakter ya, Kristus ya. Di samping di situ ada lemah lembut, ada kasih, ada berbagai macam tentang buah-buah roh, tetapi saya rindu bagaimana kita memahami salah satu daripada karakter Kristus yang harus kita miliki. Nah, saudara lihat, di sini ada gambar Roh Kudus dan di sini ada gambar tentang lalang dan gandum. Saya masih lanjutkan lalang dan gandum kemarin. Saudara lihat, milikilah roh kebijaksanaan karena ini yang disukai Tuhan. Nah, saudara, kemarin kita sudah banyak belajar tentang Matius 13 ayat 24 dan 30 karena kemarin kita sudah kupas, tidak kupas lagi. Tetapi saya ingin memperdalam tentang gandumnya. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, namanya gandum ketika bertumbuh, dia butuh petani. Makanya disebutkan di sini, ketika seorang penabur menabur benih, gandum yang terbaik, lalu dikatakan ketika tumbuh keluar bulir-bulir, loh ini kok ada lalang. Siapa yang menabur lalang ini? Benih yang tidak baik ini. Kalau demikian bagaimana kalau aku cabut ini lalang ini? Lalu Tuhan berkata jangan, biarkan. Saudara, kalau kita berbicara lalang ini tegak berdiri dan di gandum itu merunduk, ilmu padi semakin berisi, semakin dia merunduk. Ya. Jadi salah satu karakter daripada gandum ini adalah bijaksana. Ya. Dan poin kedua, lalang ini adalah bulir-bulirnya berwarna hitam dan itu beracun dan memabukkan. Dia rawan dengan terinfeksi jamur. Ketika bulir-bulir daripada zizanion ini, ya, bulir-bulir daripada lalang ini, kalau itu dibiarkan, itu sangat memabukkan. Kalau ketika gandum itu bercampur, lalu gandum ditumbuk dan di situ ada zizanion, ya, maka saudara lihat itu akan memabukkan, akan meracuni apa yang kita konsumsi. Makanya, saudara, apa maknanya dari pemahaman rohani? Pemahaman rohani ini adalah bagaimana ketika kita semakin hari, semakin dewasa, semakin mengerti firman, saudara seharusnya semakin bijaksana. Ya, semakin bijaksana. Bagaimana nanti kita akan bicara tentang kebijaksanaan.
Nah, ketika berbicara tentang lalang ini, karakteristik daripada lalang ini akarnya itu dia menjalar dan sampai di bawah itu dia mengikat daripada akar gandum. Makanya dikatakan kalau kau cabut ilalang, maka gandum ini juga akan tercabut. Tadi biarkan saja. Nah, dari lihat, Yesus memberikan makna rohani daripada hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga ini di tengah-tengah pertumbuhan rohani, pribadimu seiring mengikut Yesus, seiring engkau bersetia berdoa, seiring engkau setia gereja, seiring engkau setia membaca firman, dalam hal kegiatan apapun engkau setia, jangan lupa lalang itu akan selalu menggerogoti rohanimu. Dia ingin melemahkanmu, karena lalang tidak suka pertumbuhan. Lalang tidak suka pertumbuhan. Kalau dalam fisiknya, lalang tidak suka dengan gandum itu bertumbuh, bila perlu dimakan. Dia punya apa? Sari-sari makanannya. Maka ketika para petani, ya, para penabur ini menaburkan, di situ dia memelihara, dia mengairi, memberi pupuk. Lalu lalang ini juga ingin menggerogoti makanan-makanan itu. Dan tidak sedikit juga makna rohaninya, lalang menggerogoti daripada kehidupan kerohanianmu. Tidak sedikit. Bagaimana caranya? Supaya saudara tegak berdiri, artinya siapa saya? Ini loh saya. Ya, makanya semakin berisi, semakin rendah hati. Semakin dinaik levelnya, semakin kita rendah hati, semakin kita menghargai orang. Ya, nah, lalu kata beracun ini artinya, saudara lihat, makanan daripada bulir daripada lalang ini, kata beracun ini, saya berharap apa yang kau konsumsi, biarlah konsumsimu itu firman. Biarlah engkau memberitakan perkataan firman, jangan perkataan lalang. Perkataan lalang itu racun, menggerogoti hati, melukai hati. Ya, istilahnya gosip, istilahnya menghakimi, istilahnya membicarakan, itu lalang kerjanya. Karena apa? Karena itu dia jamur, berjamur. Dia merembet. Kalau saudara lihat satu pohon yang lama, ya, batang pohon yang lama. Ketika di situ ada satu jamur, ketika dibiarkan, maka seisi pohon itu akan berjamur. Ya, jamur liar. Lalang itu juga demikian. Dia selalu merembet kemana-mana. Tetapi Tuhan mengajarkan, di tengah-tengah himpitan lalang, di tengah himpitan makna rohanimu, di himpitan engkau dihakimi, engkau dirugikan, engkau merasa direndahkan, di situ muncul emas, warna kuning, kuning kecoklatan. Semakin tua, kalau masih muda itu hijau bulirnya. Tetapi semakin tua daripada gandum ini, dia semakin kuning kecoklatan. Artinya saudara, semakin dewasa, itu kerohanian saudara semakin dewasa. Semakin berisi. Ya, nah itu kata pengantarnya, saya ingin kupas tentang gandumnya. Siapa tokoh dalam gandum ini yang mempunyai roh kebijaksanaan? Ya, mari kita lihat. Dan ayat ini tidak pernah saya dengar. Dan kurang populer. Dan dicatat hanya tiga ayat yang mencatat tentang seorang wanita ini. Ya, tetapi kita harus sebelum menceritakan tentang si Serah, bukan Zerah, Serah. Kita lihat dulu siapa Serah bin Aser. Jadi Serah bin itu bapaknya itu Aser. Anaknya itu Serah, maka Serah bin Aser. Nah, saudara lihat, nubuatan Yakub untuk Aser, Kejadian 49 ayat 20, kita berangkat dari sini. Kejadian 49 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Saudara lihat, itu nubuatan.
Pesan profetik yang Tuhan sampaikan lewat perkataan Yakub. Pada waktu dia mau meninggal, dia panggil 12 anaknya. Dikatakan Asher, di samping anak-anaknya yang lain, pada waktu kebagian Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, Asher akan menghasilkan makanan yang baik, yang pantas untuk raja-raja. Esensinya, saudara kalau tidak memahami dari ayat ini, saudara akan kehilangan nanti yang lain. Ya, jadi butuh perhatian. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Asher, makananmu limpah mewah, engkau akan menyediakan makanan bagi raja-raja. Itu nubuatan buat Asher. Lalu cerita Asher ini kan ada 3 anak, 4 anak disebutkan ini. Ya, kalau kita perhatikan siapa anak-anaknya. Nah, tolong lihat ya. Kutipan nubuatan tergenapi, nanti kita bicara tentang anak-anaknya. Kutipan nubuatan dari Yakub itu tergenapi. Pada tahun 2010, perusahaan pengeboran minyak AS ini saya lihat jadi kita harus melihat sebuah sejarah, sebuah buku untuk memperlengkapi. Ya, apakah benar penggenapan-penggenapan itu terjadi? Nah, pada tahun 2010 perusahaan pengeboran minyak AS, Noble Energy menemukan ladang gas raksasa yang sangat luas di lepas pantai wilayah Israel di daerah Leviathan. Menghasilkan 450 miliar ya, meter kubik gas, angka yang fantastis, 5 kali lebih besar dari persyaratan ladang gas yang bisa disebut besar. Leviathan terletak di utara kota Haifa yang sangat dekat dengan Lebanon. Kota Haifa di Israel kuno adalah daerah pusaka untuk suku Asher. Ingat ya, apakah penggenapan nubuatan ini enggak terjadi? 5 kali lebih besar menghasilkan gas. Jadi ketika penggenapan dikatakan di dalam ayat ini, makananmu limpah mewah. Dan digenapi, penggenapan berlanjut terus sampai kemewahan itu terjadi pada tahun 2010, Asher diberkati. Ya, haleluya, amin. Nah, ini hanya sebatas pemahaman, bukan nanti dibahas di dalam komsel. Pemahaman. Ya. Nah, silsilah keturunan Asher itu ada dalam Kejadian 46 ayat 17. Mari kita lihat. Mari kita urut siapa Asher ini, bagaimana keturunannya. Kejadian 46 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Ya, anak-anak Asher ialah Yimna 1, Yiswa 2, Yiswi 3, Beria 4. Dan disebutkan ini Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Beria. Jadi ada 4. Serah. Kenapa perempuan ini disebut? Sama seperti anak Yakub, Dina disebut. Tetapi Dina enggak kelihatan ceritanya. Tidak ada cerita lagi tentang Dina. Dina pernah pada waktu cerita saudara-saudaranya marah ketika Dina itu diperkosa. Ya, itu cerita Dina. Tetapi cerita Serah adalah anak perempuan. Cuma itu saja. Lalu
Di sini juga dijelaskan siapa sih Serah tercatat dalam Alkitab. Kenapa begitu penting Serah ini dicatat? Dalam Kejadian 46 ayat 17 itu pertama kali dicatat. Kedua, Bilangan 26 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat Bilangan. Mari kita lihat jalan ceritanya. Bilangan 26. Bilangan 26 ayat yang pertama sampai keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel. Hitung segenap umat Israel. Yang berumur 20 tahun ke atas. Ya. Menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 44. Ayat yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Bani Asyer, menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Terus 46, 45, 46. Mengenai Bani Beria dan Heber, kaum Heber, dan dari Melkiel, kaum orang Malkiel, dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Perhatikan, dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Terus 47. Itulah kaum-kaum Bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. 53.400 orang. 53.400 orang, tapi nama Serah disebut. Menarik sekali ini Serah ini. Kenapa nama Serah disebut dua kali? Bahkan di antara 453.000, ya, nama Serah dicantumkan. Kalau kita lihat di dalam sebuah kitab, ada yang namanya Rahab. Mohon maaf kata, wanita pelacur itu dicatat di dalam kitab Ibrani sebagai tokoh iman. Kalau Alkitab mencatat berarti ada sesuatu yang luar biasa. Kalau sampai 400 ya, 53.400 orang, begitu banyaknya orang wanita dan pria, tetapi hanya satu nama yang disebut, yaitu Serah. Berarti ada hal yang penting. Nama ini untuk dicantumkan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, pernyataan ini diulang lagi. Dalam 1 Tawarik 7 ayat 30, untuk ketiga kalinya dicatat. 1 Tawarik 7 ayat 30. 1 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Coba lihat. Lagi-lagi Serah. Nah, saudara, di Alkitab tidak dicatat perjalanan Serah. Saudara tahu, ketika Yesus umur 12, dari 0 sampai 12 dia diceritakan. Tapi dari 12 sampai 30 tidak diceritakan. 18 tahun Yesus tidak diceritakan. Tetapi bukan berarti Yesus tidak punya jalan cerita. Sampai hari ini, di benua Afrika, enggak tahu perjalanan hidup saya. Karena enggak diceritakan dalam buku. Tapi saudara tahu, 9 tahun ikut saya. Saudara tahu 9 tahun. Saudara 5 tahun ikut saya. Dalam pengembalaan ini, saudara tahu bagaimana saya sakit, bagaimana saya sehat, bagaimana saya belajar, bagaimana saya berkhotbah, bagaimana saya bernyanyi, bagaimana saya berdoa. Saudara mengikuti.
Kalau ketika saudara berkeluarga, berapa tahun saudara berkeluarga? 50 tahunkah berkeluarga? Itu saudara-saudara itu akan mengikuti, kakak adik akan mengikuti jalan ceritanya. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Nah, Serah ini tidak diceritakan. Hanya cukup 3 ayat saja. 3 ayat saja. Tapi kenapa dicatat? Berarti ada yang penting. Lalu, Alkitab berkata begini, karena Taurat menyebutkan nama di dalam 1 Tawarik 7 ayat 30, 53 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan Yakub, Serah, maka Serah dianggap seorang yang penting. Serah dianggap seorang yang penting. Musa cantumkan nama Serah ini. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Serah? Lalu saya harus mencari. Kita tidak bisa hanya mengerti kalau tidak dalam Alkitab, tidak usah dibahas, jangan. Kita harus banyak belajar literatur. Tetapi literatur ini tidak boleh menabrak kebenaran firman. Ya. Nah, menurut Midras, jadi ini tidak dicantum, ini hanya wawasan saudara. Ya, bagaimana cerita tentang Aser ini, bagaimana cerita tentang Serah ini? Menurut Midras itu dalam kitab, dalam bahasa Ibraninya midrase atau midras, bentuk jamak midrasim, cerita dari mempelajari atau meneliti. Seorang midras akan meneliti Taurat. Sama seperti seorang tabib yang namanya Lukas. Lukas itu akurat. Kalau dia ada di namanya Bethsaida, dia lihat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Pada waktu malaikat, benar nggak malaikat itu begitu turun menggoncangkan air oleh orang sembuh? Kalau Markus dia mendengar, tetapi kalau Lukas dia cari, benar nggak? Betul nggak? Siapa yang sakit itu? Sakitnya apa? Di mana pada waktu Yesus orang yang lumpuh itu berjalan? Bagaimana perkataan Yesus? Angkatlah tilammu, berjalanlah. Itu Lukas itu catat secara otentik. Kisah para rasul itu dicatat oleh Lukas. Pada waktu kejadian di loteng Yerusalem itu Lukas ada di situ, walaupun dia bukan rasul. Tapi Lukas ada di situ. Dan dia mengikuti sebuah peristiwa. Nah, Midrasim ini mempelajari dan meneliti siapa Aser, siapa Serah. Maka didapati begini, istilah Yahudi untuk suatu cara penelaahan kitab suci secara homiletik. Istilah ini juga mencakup semua pengajaran homiletik dari Alkitab Ibrani. Itu mesti dikupas. Kalau sekarang itu teolog. Ya, mengupas, kalau kita lihat di dalam sebuah Alkitab, ya namanya kayak saya ini kan tesis saya kan 1 Ibrani 11 ayat 1. Jadi kata hypostasis itu ya, itu harus kita cari. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Mesti diesegesa namanya. Esegesa itu harus dibedah. Ya. Nah, Midras ini dia harus melihat dan mencari siapa Serah ini. Sejumlah midrasim telah ditulis tentang Serah. Menurut sebuah midras, Serah bukan putri Aser, tapi putri tirinya. Menurut midras. Tapi kalau Alkitab tidak dijelaskan. Jadi jangan saudara menjadi patokan. Karena Alkitab tidak menjelaskan, tetapi ini sebatas pemahaman. Makanya kalau kita belajar keilmuan, ya terkadang kita itu dibolak-balik. Contoh tentang Calvinis, ya itu kalau kita tidak paham-paham betul di situ, ya kita bisa terjebak. Nah, saudara lihat, Aser ini menurut Midrasim adalah bukan putri, tapi putri tirinya. Dia berusia 3 tahun ketika Aser menikah dengan ibunya.
Aser pernah menikah tapi meninggal. Lalu dia menikah dengan ibunya daripada Serah ini. Dan dia dibesarkan di rumah Yakub. Dia dibesarkan oleh Yakub. Artinya ini namanya rumah adopsi. Saya ingat bagaimana Hegai mengadopsi Esther. Esther itu namanya Hadassah. Seorang wanita petani yang bauk. Dia petani anggur yang tidak pernah mandi, dipoles selama 12 bulan oleh Hegai. Maka di situ dikatakan rumah adopsi, dia dibentuk karakternya untuk menjadi ratu, itu harus mesti dibentuk. Ya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara menghadap raja. Di rumah adopsi dibentuk. Nah, Serah ini dibentuk di rumah Yakub. Menurut Midras, seorang ahli dari orang-orang Ibrani, yang kasih sayangnya diperoleh berkat kesalehan dan kebajikan yang luar biasa. Jadi, kata daripada Serah tidak dijelaskan peristiwa hidupnya di Alkitab, tetapi Midras mampu menjelaskan. Ada banyak cerita tentang Serah, tapi saya tidak mau terjerumus masuk di pembahasan Serah ini. Tapi saya mau masuk ketika berkata, Midras berkata, Serah adalah wanita yang bijaksana. Itu jalan ceritanya. Makanya kenapa dicantumkan di Alkitab. Bagaimana Musa berhadapan sebelum berhadapan dengan tua-tua, dia berjumpa dulu dengan Serah. Memang Alkitab tidak jelaskan. Bagaimana Serah ini menceritakan bagaimana tentang tulang belulangnya Yusuf. Bagaimana Serah ini juga bisa mengingat di mana letaknya tulang belulang itu. Dan bagaimana juga Serah ini menyampaikan, kalau Midras menjelaskan dengan baik. Tapi di Alkitab tidak ada, jadi saya tidak mau masuk lebih dalam ke situ. Tapi namanya ilmu, boleh-boleh saja kita memahami. Ya, artinya didapati 3 kali dicatat. Sebenarnya perempuan tidak dicatat, tetapi kenapa betapa pentingnya Serah dicatat? Karena dia wanita yang dipoles di rumah Yakub. Di rumah Yakub dipoles menjadi wanita yang bijaksana, yang membuat sejarah. Dia ikut berperang, dia ikut menceritakan, dia ikut bagaimana memberikan solusi. Nah, lalu saya dapatkan tentang bijaksananya. Saya dapatkan tentang bijaksana, ini yang saya kutip. Nah, kata bijaksana itu di dalam kamus KBBI. Kamus KBBI bilang begini, bijaksana itu harus lahir dari kepribadian. Bijaksana itu yang pertama ya, selalu menggunakan akal budinya, pikirannya, pendapatnya, pengalamannya, pengetahuannya dengan arif, bijaksana, tajam dalam berpikir. Karena orang bijaksana sama seperti Salomo. Ketika menghadapi 2 ibu 1 anak, lalu anak Salomo bilang, kalau begitu mana yang anak yang bukan anaknya, ya itu sudah, anak tuh biar hukum mati saja, pancung dia, belah jadi 2. Bukan pancung ya, belah jadi 2. Yang satu kasih ibu yang ini, satu ini, yang ibu yang kasih bilang jangan, biar sudah, yang penting anak hidup. Anak itu hidup, lalu Salomo bilang apa? Ini bijaksana. Itu anaknya, bijaksana otentik dengan hikmat. Saudara lihat, tajam. Ketika dia punya pengalaman hidup, pengetahuannya, itu menjadi pembelajarannya.
Maka gandum itu di dalam makna jasmani, saudara lihat ya, makna jasmani. Gandum itu kalau kita lihat Aser itu diberkati, kalau dia tidak bijaksana, maka dia tidak bisa mengelola 5 kali gas bumi yang terkaya di Haifa itu. Karena dia punya kebijaksanaan. Bagaimana cara mengelola. Kita akan bicara nanti tentang bagaimana kepimpinan dan kebijaksanaan mengelola. Nah, tertahu. Kepribadian ini penting. Yang kedua adalah pandai dan hati-hati. Ingat, setiap engkau mengeluarkan kata-kata, hendaklah engkau berhati-hati. Karena setiap kata-katamu itu akan mempengaruhi yang namanya kapal besar. Kapal besar ditentukan oleh kemudi yang kecil. Ke kiri kemudi, maka ke kiri kapal yang besar. Artinya, hati-hati setiap engkau menggunakan perkataan. Hati-hati, cermat. Cermat itu lebih gesit daripada tangkas. Teliti setiap kata. Ya, kadang-kadang orang itu ngomong dulu baru mikir, telat mikir. Orang sudah terluka hatinya baru mikir, oh minta maaf sering. Orang bonyok dulu, babak belur dulu, minta maaf ya, minta maaf. Saudara sudah bonyok orang. Artinya apa? Enggak teliti setiap kata-katanya. Kalau itu coba begini, saya pernah ngalami itu. Artinya apa? Ketika orang menghakimi kita, bagaimana rasa kita? Rasa enggak enak enggak? Kita sudah melakukan hal yang baik. Tiba-tiba kita dikatakan digosipin dengan hal yang tidak baik. Gimana hatimu? Kalau kau tidak mau digitukan, jangan gitukan orang. Ya, haleluya. Nah, bijaksana itu bicara kepribadian apabila menghadapi segala kesulitan. Kalau saudara lahir dari bijaksana itu, maka sebagai gandum, tidak terpengaruh dengan lalang. Ada berkata, iya, gak benar itu. Tapi kalau engkau gandum, tidak. Aku dapat asupan makanan yang sehat, makanan yang firman. Aku ingin bertumbuh, ingin bulir. Saudara tahu, jangankan lalang. Gandum itu sering dirusak. Tikus, hama, belalang, apalagi burung. Banyak. Dari dia tumbuh sudah ada lalang, dia berbulir masih ada lagi. Jadi hidupmu itu dalam makna rohani itu digerogoti mungkin apa? Penyakit kah? Digerogoti apa? Mungkin ekonomi kah? Digerogoti apa? Keluarga kah? Banyak menggerogotimu. Belum lagi nanti masalah jasmani, masalah ekonomi. Gandum itu juga berbicara seperti Aser. Makanan raja, artinya apa? Hidup dalam berkat Tuhan. Terkadang, ditipu, dibohongi, ada ini yang hilang, ada itu yang rusak, ada yang itu yang rugi. Ada banyak belalang-belalang, ada banyak ilalang-lalang yang ingin menggerogoti benih-benih gandum ini. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan kepada Aser tidak pernah gagal. Janji Tuhan kepadamu tidak pernah gagal. Ada lalang, biarkan. Baik rohani maupun jasmani, engkau tetap bertumbuh. Karena firman engkau bertumbuh. Karena ada petani, itu disuplai makanan. Karena di rumah adopsi, Serah menjadi berubah. Maka di gereja, ada hamba-hamba Allah. Inilah rumah adopsi. Untuk apa? Untuk engkau hidup menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, karena orang yang bijaksana itu akan diberkati. Nah, ini kepribadian. Lalu di dalam kebijaksanaan, bijaksana dengan kebijaksanaan berbeda. Kebijaksanaan itu kata kerjanya.
Makanya kalau para ekonomi ya, Menteri Keuangan kita mempunyai kebijaksanaan, IKN kebijaksanaan, semua ada kebijaksanaan. Itu kata kerjanya. Lalu kalau makna rohaninya, kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, berkat beliau terlepaslah kita dari bahaya besar. Berkat daripada Yusuf, nanti kita jelaskan. Itu semua masyarakat, semua bangsa, semua orang Mesir itu diselamatkan. Jadi kalau saudara gandum, engkau akan menjadi berkat. Bulir-bulirmu itu menjadi berkat. Bulir yang ke-1 kasih, bulir yang kedua bijaksana, bulir yang ketiga menjadi berkat, bulir yang keempat suka menolong. Terus setiap satu tangkai ada bulir-bulirnya. Jadi kalau kita bukan gandum, maka satu tangkai jelai, oh di situ ngomongin, oh di situ ngelukai, oh di situ mengambil keuntungan orang lain, oh di situ merugikan orang lain. Jadi lalang dan bulir-bulir ini seiring berjalan bersama, hidupnya bersama, tetapi kita seperti khotbah kemarin, hidup adalah pilihan. Engkau memilih gandum atau memilih lalang tergantung pribadimu. Kalau hari ini saudara ingin melihat janji Asir diberkati, maka aku percaya aku akan diberkati, tergantung kepada siapa di dalam ladang itu. Kalau dalam ladang itu melemahkanmu, maka kau akan lemah. Kalau dalam ladang itu lebih banyak hamanya, oh ya banyak digerogoti. Tapi kalau di situ, kalau engkau hidup di dalam hadirat, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Yang kedua adalah kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Itu kata kerjanya orang bijaksana itu, kebijaksanaan itu, dia punya kecakapan. Ketika dia bertindak apabila dia tuh menghadapi sebuah masalah. Ya, ini kalau kita lihat dalam kamus KBBI. Nah, lalu kalau makna rohaninya bagaimana? Salah satu karakteristik gandum adalah roh yang bijaksana. Saya senang sekali dengan gambarnya ini. Ya, begitu dia berisi, semakin merunduk. Ya, semakin merunduk. Saya senang sekali. Saya harap para pelayan Tuhan semakin merunduklah. Ya, anak-anak Tuhan diberkati, haleluya, semakin merunduklah. Punya motor baru, punya mobil baru, merunduklah. Dan tidak boleh istri baru. Tetap setia. Amin ya Aurel. Setia. Ya. Roh yang bijaksana. Nah, saudara lihat, mari kita buka poin pertama. Jadi nanti di dalam komsel masuk poin pertama ini. Bijaksana dalam memimpin. Ya, yang pertama, pelayanan ataupun pekerjaan. Sama. Di dalam pelayanan, ambillah keputusan yang bijaksana. Di dalam pekerjaan, engkau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana. Jadi gembala area, bijaksana. Jadi Asar, bijaksana. Kalau engkau tidak bijaksana, maka engkau sedang membiarkan dia digerogoti oleh lalang. Bijaksana. Jadi suami, bijaksana. Ya, ini baru kita berbicara dengan pelayanan pekerjaan. Yang kedua adalah menyenangkan. Jadilah pemimpin yang menyenangkan. Jadilah para pelayan. Begitu salam puji Tuhan. Senang. Bisa beribadah. Begitu nanti pulang, saudara bukan pribadi yang menyenangkan. Tapi di sini tidak ada. Saya berharap ya, kalau saudara kumpul, saudara bisa menyatu, saudara bisa berkomunikasi, sapa, ya. Ini kita bicara kehidupan. Kasih saudara menonjol, itu ada kopi di bawah, ini ada, mari silakan Bapak dan Ibu, kan gitu. Ya, kalau umpamanya dia sampai ke mobil, salam, ya hati-hati di jalan, ya semoga sehat, semoga selamat, ya jangan sampai bilang mudah-mudahan besok nggak datang lagi, nah jangan begitu,
Orang yang bijaksana itu, dia menyenangkan. Amin. Ini sulit, tapi ini gampang. Tapi cobalah praktekkan sedikit ya. Ya menyenangkan. Ada orang yang tidak menyenangkan. Duduk, kalau duduk itu tidak menyenangkan. Gerah, tahu gerah? Tapi saya itu senang kalau saya duduk umpamanya sama siapa, ya. Sama Mas Atta, saya senang, makanya baru kita udah datang, shalom, waduh puji Tuhan, karena saya senang. Ya, jadi begitu, orang senang itu menyenangkan, ya, orang senang itu menyenangkan. Ada yang menjengkelkan? Catat dirimu pribadi, lepas pribadi. Rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu gampang dibentuk, elastis. Seperti karet, bisa ditarik ke sana, tarik ke kiri. Enggak kaku, harus duduk berdiri. Tidak boleh bergerak. Nanti Pak Pendeta enggak bisa konsentrasi. Enggak bisa begitu. Harus duduk yang manis. Ya, apalagi kalau makan permen, bunyi kerasak kerusuk. Nanti Pak Pendeta konsentrasinya hilang. Tidak boleh begitu. Saudara, pakailah kata-kata yang bijak. Kata-kata yang menyenangkan. Ya. Karena ini sulit, coba belajarlah kata-kata yang bijak. Bagaimana supaya setiap engkau berkata-kata, orang lain senang? Bagaimana caranya? Aturlah. Ya, baku atur, kalau orang Ambon bilang baku atur ya. Nah, saudara lihat, tidak gampang tersinggung. Halo. Penguasaan diri, itu bijaksana. Makanya kenapa dicatat Sera ini. Makanya kenapa Musa mencari Sera juga kalau dalam Midrasim. Kenapa? Dari lihat. Ada yang suka makan tidak tersinggung? Enggak ada ya? Menunya enggak ada ya? Menunya tidak Jangan suka makan tersinggung. Jangan suplai vitamin yang namanya tulisannya tersinggung. Makin banyak minum obat tersinggung, makin tidak bagus. Ya, mudah sekali curiga, mudah. Belajarlah menguasai diri. Ya, mau melihat berkat, amin. Nah, baik pelayanan maupun pekerjaan itu sama. Ya, saya pernah di demo sama karyawan saya, pernah. Lalu saya, ya sudahlah, saya harus bisa kuasai diri saya harus turun. Kenapa? Ada yang salah saya, Bapak begini-begini, oke dah saya minta maaf. Saya pernah begitu. Orderan itu begitu besarnya. Anak karyawan saya demo, semua tidak masuk. Karena apa? Karena saya sifatnya otoriter pada waktu belum bertobat. Saya beranggap kamu saya gaji loh, kamu harus tunduk sama saya. Kalau enggak saya cari karyawan baru. Betul, enggak datang semua. Waduh. Maka saya mulai belajar di situ. Bagaimana saya bisa menguasai diri saya. Bagaimana saya mengeluarkan kata-kata bijak. Nanti ya kalau kamu lembur, saya akan kasih kamu tambahan lagi. Ya tolonglah pekerjaan ini supaya bisa selesai. Kan bagus kan? Nah, dari lihat, mari kita belajar tentang bijaksana ini. Selanjutnya tidak berpikir negatif atau curiga. Halo, jangan suplai vitamin yang berkata pikiran negatif. Jangan suka suplai itu ya. Bila perlu suplai omega 3. Supaya apa? Supaya sehat. Jangan suplai pikiran negatif. Ya, tidak bagus. Curiga. Menerima pendapat atau masukan orang lain. Belajarlah. Kalau saudara menjadi pribadi yang bijaksana. Manusia pada dasarnya masih punya kekurangan. Dan dia butuh orang lain untuk apa? Mengoreksi. Makanya paling bagus, gandum itu tanda merunduk. Dia mesti belajar dengan orang lain yang lebih pintar. Kalau kita bicara tentang keilmuan. Maka kalau kita masih belum, makanya kalau saya lihat khotbah-khotbah saya tahun 2015, saya lihat, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun saya dengar lagi saya malu Tuhan, makanya saya belajar. Apakah hari ini saya sudah bisa? Belum, saya harus belajar lagi. Jadi kalau menjadi bijaksana, apakah saya sekarang sudah bijaksana? Belum. Belajar terus.
Ada banyak orang yang akan, banyak lalang-lalang yang akan terus menggerogoti daripada makanan firman yang berbicara tentang kebijaksanaan. Tapi di situ saudara terus suplai firman. Saya mau jadi bijaksana, hari ini mau jadi bijaksana, besok menjadi bijaksana. Ketemu orang, saya mau belajar bijaksana. Jangan pernah stop. Karena kebijaksanaan akan berjalan terus, ujian akan berjalan terus. Karena kehidupan gandum dan lalang akan berjalan terus. Semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi, semakin banyak bulirnya, semakin berat. Artinya roh kebijaksanaan itu harus lahir dari diri kita. Baru kita punya aplikasi cara kerjanya. Bagaimana? Dalam hal kepemimpinan. Dalam hal rumah tangga. Halo. Camkan ini baik-baik. Jangan anggap sepele. Banyak anak memberontak karena kita orang tua kurang bijaksana. Lukas pasal 15. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Terus. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya, terus? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku berdosa kepada sorga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Terus? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Ya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Amin. Dari lihat ayat ini. Pada waktu cerita tentang anak yang terhilang ini, membuat sebuah kesalahan. Sebagai seorang bapak yang bijaksana, kasih bapak itu begitu kuat. Dara, coba cek. Kalau anak-anak kita buat kesalahan, mana lebih banyak kita melihat kekurangannya, atau kita melihat seperti seorang bapak yang tidak melihat sebuah kesalahan, lalu dia menyambut, dia tidak bertanya apa kesalahannya, tetapi dia terus memandikan, memberikan pakaian, dan memberikan makanan yang terbaik. Dara lihat, kasih bapak itu orang yang bijaksana harus kuat. Sebagai ibu mana yang tega lihat anaknya terlantar. Seorang orang tua punya rencana buat masa depan anak-anaknya. Tetapi saya mau katakan, apakah anak-anak tidak pernah melakukan sebuah kesalahan? Ingat, dia ada dalam sebuah ladang. Firman itu diberitakan, gandum sudah diberitakan, baik di rumah, kebenaran firman dibagikan di rumah adopsi di tempat ini, kebenaran-kebenaran firman sudah dibagikan, tapi apa yang terjadi? Lalang menggerogoti dia di dalam sekolahnya, lalang menggerogoti dia di dalam komunitasnya dia. Sebagai seorang orang tua, jadilah bijaksana. Bagaimana cara bijaksana kepada orang tua pada anak-anaknya? Hindari kata-kata yang kotor. Hindari maki-maki. Hindari kata-kata anak yang gak tahu diuntung. Dasar kamu anak yang gak berguna, itu cabut kata-kata itu. Karena itu kata-kata lalang yang keluar dari mulutmu. Ingat, perkataanmu itu adalah perkataan firman. Anak yang terhilang ini bapaknya ndak mau kata-kata keluar. Kata-kata belalang, kata-kata lalang, kata-kata hamawer, ndak ada kata-kata itu. Dan dia tahu adalah aku adalah bulir kandung. Aku tahu anakku buat kesalahan, tapi aku tahu mereka pasti akan dipulihkan. Bawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Saudara sendiri nggak dekat sama Tuhan, jadi jangan heran anak-anakmu itu digerogoti oleh lalang-lalang.
Kesalahan bukan pokok permasalahan, tetapi kesalahan adalah pembelajaran. Setiap proses pembelajaran, setiap proses kesalahan itu pembelajaran bagi kita. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan usaha, baik dalam rumah tangga, setiap orang yang berusaha pasti pernah jatuh. Pasti pernah mengalami kerugian, belajar dari kerugian itu. Dan jangan buat 2 kali kesalahan itu. Kalau anak-anakmu punya masalah, siapa yang punya masalah orang tua anak-anaknya? Ada. Tapi saudara, mau saya katakan, belajar dari kesalahan itu. Jangan ulang kepada adik-adiknya, jangan ulang kepada kakak-kakaknya. Tapi saudara, berikan solusi bukan emosi. Berikan sebuah solusi. Kalau emosi itu nggak ada jalan keluar. Rangkul dia. Halo para orang tua, anakmu buat kesalahan. Kalau kau berjumpa, rangkul dulu dia. Jangan lihat kesalahannya. Anak-anak kadang memberontak karena dia tidak merasa nyaman mendapatkan kebijaksanaan dari orang tuanya. Saya di perusahaan, 3 perusahaan saya pegang. Karyawan saya, seperti kami itu saudara. Kami makan, kami minum bersama. Dia sakit, kami ada. Dia menikah, kami datengin. Kami biayai. Kami anggap sebagai saudara, padahal itu saudara sepupu. Maka perusahaan itu naik terus. Saya buka dimanapun itu naik terus. Karena apa? Karena saya punya banyak orang-orang, kepercayaan. Biasakan diri untuk memberikan apresiasi. Biasakan. Kasih pakaian. Berikan dia cincin. Bukan berikan cincin emas maksudnya ya. Anak yang terhilang itu. Dimandikan, ayo mandi, ini pakaian terbagus, ini cincin. Ayo pestakan, ambil lembu yang gemuk. Saudara, kalau ketika anak pulang kah? Ngapain kau pulang? Sana pergi lagi. Pergi betul dia. Saudara. Tolonglah. Jadilah orang tua bijaksana. Ya. Mau lihat berkat? Mau lihat anak-anakmu diberkati? Nah, bijaksana dalam mengelola yang kedua. Dalam mengelola ini penting. Mari lihat Kejadian 41. Orang yang bijaksana dicatat dalam Alkitab sama seperti Serah. Orang yang bijaksana akan dicatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Yusuf, orang yang bijaksana akan dipercaya. Kalau saudara tidak bisa bijaksana mengelola, Alkitab berkata belajar sama semut. Ada ayatnya, Amsal. Dikatakan belajarlah sama semut. Semut itu gak punya raja. Dia tahu, dia bekerja keras pada musim panas. Pada waktu musim dingin, dia punya perbekalan aman. Semut bisa teratur dengan rapi. Dia mengatur bagaimana kehidupannya. Saudara, boleh saudara kerja keras. Untuk apa? Untuk hari esok. Tapi kalau saudara tidak bijaksana mengelola, sama seperti orang yang bijaksana Yusuf, itu dipakai oleh Tuhan. Kejadian 41 ayat 29, coba lihat. Kejadian 41 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus ngeringkan negeri ini.
Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat yang ke-35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saya mau katakan begini, orang bijaksana itu akan dipercaya. Seberapapun usahamu, sekecil apapun usahamu, sekecil apapun jabatanmu, Tuhan akan angkat. Sama seperti Yusuf yang dari orang buangan, yang masuk di penjara, dihasut, diintimidasi. Tapi Allah bertindak untuk mengubah dari ketidakberdayaan menjadi orang yang luar biasa. Karena dia bijaksana menyingkapi saudara-saudaranya yang menusuk dari belakang, yang membuang dia, yang menjual dia. Tapi Yusuf orang yang bijaksana, artinya orang bijaksana tidak menyimpan sakit hati. Saya mau ingatkan baik-baik gereja Tuhan. Kalau ada akar kepahitan padamu hari ini, jangan heran. Di situ Tuhan tidak akan bisa meluaskan rohnya bekerja. Masih ada yang hatinya tergores sama orang lain? Bertobat. Ya, bertobatlah. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempercayamu. Roh Allah. Firaun bilang begini, roh Allah itu ada pada Yusuf. Karena apa? Karena manifestasi roh Allah bekerja itu bijaksana, itu ada dalam dirinya. Makanya dia dipercaya. Ketika masa sulit, masa lembu kurus, masa sulit, Tuhan kasih hikmat untuk apa? Mengelola sebuah bangsa. Tuhan kasih hikmat untuk apa? Mengelola usaha pekerjaanmu, mengelola rumah tanggamu, mengelola anak-anakmu, mengelola pelayananmu. Itu roh Allah akan bekerja. Bijaksana, itu penting. Orang bijaksana akan selalu mendapat kepercayaan Tuhan dan akan ditambah-tambahkan. Saudara enggak bijaksana, besar pasak daripada tiang. Tahu maksudnya? Besar pasak daripada tiang, tahu? Penghasilan 100.000, hutang 1-2 juta. Dari mana saudara mau bayar? Manage usahamu, manage rumah tanggamu. Manage. Pepatah dunia, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Betul ya? Artinya, saudara lihat, setia, seperti semut, terus setia mengumpulkan, terus setia. Saudara lihat, pada masa COVID-19, hampir semua diberkati Tuhan. Ya, karena apa? Pada waktu kelak kita nggak ngerti, siapa yang bisa menyangka COVID-19 menghancurkan dunia. Tapi anak-anak Tuhan dipelihara. Saya mau kasih ketahu, di masa-masa depan, lalang akan tumbuh. Hama-hama akan menggerogoti gandum ekonomi anak Tuhan. Dan Alkitab berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Akan terjadi masa sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan, jangan sentuh minyak dan anggur. Jangan sentuh saudara. Karena saudara adalah gandum-gandum.
Saudara adalah gandum-gandum yang terus berbulir, yang terus menguning, yang terus berbuah. Dan hari ini saya mau katakan kepada gereja Tuhan saat ini, peliharalah roh kebijaksanaan. Karena itu yang disukai Tuhan. Bijaksanalah di tengah-tengah keluarga, bijaksanalah di tengah-tengah pelayanan, bijaksanalah di tengah-tengah pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan sekali lagi pengakuanmu dari hatimu bahwa Allah kita baik. Panjang hidupku kau setia. Katakan dengan segenap hatimu. Ini pengakuan kami Tuhan bagimu. Yes Tuhan, Kau baik. Haleluya, Engkau baik. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Namaku memuliakan kebaikanmu. Katakan Engkau baik. Sepanjang hidupku Kau setia. Engkau baik Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Hallelujah Jesus. Haleluya Bapa. Amin Yesus Tuhan. Amin Bapa. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami. Dan sukacita-Mu melimpah atas hidup kami. Pagi hari ini, biarlah umat-Mu Tuhan, tatkala mereka kembali, tidak sama dengan mereka datang. Ada sukacita yang mereka rasakan, ada damai sejahtera yang mereka bawa. Karena hidup mereka di hidup yang dipulihkan. Hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Hidup yang mengalirkan kuasa-Mu atas hidup mereka. Tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa menguji hati kami selain Engkau. Dan Engkau itu nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami menanti-nantikan Engkau senantiasa atas hidup kami. Agar kami kuat Tuhan. Dan kami sanggup melewati segala hal yang terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu mengalami jamahan-Mu, mengalami sentuhan yang daripada Engkau. Biarlah sukacita-Mu terus mengalir atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Lawat hidup mereka, lawat mereka ya Tuhan. Oh Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit saat ini Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bahkan yang rindu akan pemulihan, pemulihan di dalam segala hal, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, Tuhan usaha,
Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu Bapa. Biar nyata terjadi dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa siang hari ini, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan dengan limpahnya mengalir atas kehidupan setiap umat-Mu. Tidak ada ya Bapa yang terlewatkan oleh lawatan-Mu. Hamba berdoa siang hari ini Bapa, biarlah sentuhan-Mu mengalir, membebaskan setiap umat-Mu, sukacita-Mu mengalir atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Bersyukur pada saat pagi hari menjelang siang ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kalau Engkau sudah membawa ke tempat ini kami dengan selamat, bawalah kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Kami percaya janji mulia dan amin. Kalau Engkau memberkati Asyir sampai hari ini, Tuhan, janji mulia dan amin bagi kami semua. Kami adalah anak-anak adopsi-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus mengadopsi kami. Karena kami akan menerima janji-Mu seperti umat-Mu, anak-anak-Mu memberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu kami menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Diberkati Engkau di bumi, diberkati Engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati, katakan haleluya. Amin, Tuhan Yesus memberkati.